Paduan dari gurihnya nasi goreng dikombinasi sama segernya dari nanas ya. Nanasnya juga ini selain manis tuh dia masih ada asemnya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devida Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng nanas ya. Ini pastinya spesial, berbeda dengan nasi goreng Jawa yang biasanya pakai bumbu halus. Ini hanya pakai bumbu iris dan ada tambahan nanas. Nah, itu bakalan bikin seger banget ya. Mau buat sarapan, makan siang, atau disajikan di acara kumpul keluarga juga ini pastinya cocok banget. Dan hari ini juga aku mau bikinnya dalam porsi yang cukup besar ya, karena aku masaknya juga untuk keluargaku. Dan biar makin mudah dan aman, aku masaknya menggunakan kompor high pressure W5C dan regulator PSFR W181M dari Wingas. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pastinya kita akan perlu nasi ya. Pastikan nasinya ini dingin, nggak lembek dan juga nggak beruap. Untuk toppingnya di sini aku pakai udang, daging ayam dan juga kecap asin untuk marinasi. Kalau kalian mau pakai seafood lainnya atau misalnya bakso ikan itu juga bakalan cocok banget. Dan pastinya kita akan perlu nanas. Di sini aku pakai nanas fresh, tapi kalau kalian mau pakai nanas kalengan lebih praktis itu juga bisa banget. Bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah, daun bawang, cabai merah, telur dan juga ini kacang mede untuk topping ya. Kalau nggak ada boleh di skip. Untuk saus-sausnya ini ada saus tiram, lalu ada kecap ikan, kecap Maggi ya. Kecap Maggi ini kalian substitusinya bisa pakai saus raja rasa, tapi kalau nggak ada kecap ikan dan kecap Maggi bisa diganti dengan kecap asin ya. Untuk warna ini pakai sedikit bubuk kari dan juga minyak wijen untuk aroma. Dan terakhir ini opsional untuk finishing aku akan pakai juga margarin atau kalian bisa pakai butter, tapi bisa juga di skip. Oke, yang pertama ini kita akan siapkan dulu untuk nanasnya. Kalau kalian pakai nanas kalengan berarti tinggal potong-potong aja ya. Ini nanasnya aku akan belah dua karena nanti kita akan pakai untuk tatakannya ya. Lalu bagian sampingnya ini kita akan potong pakai pisau tapi jangan sampai tembus ya. Keempat sisinya seperti ini. Nah, kalau sudah bagian kanannya kita akan potong membentuk wedges seperti ini. Dan juga bagian kirinya. Nah, sisanya ini kalau pakai pisau kan susah, jadi kita akan pakai bantuan sendok untuk mengeluarkannya. Nah, kalau udah ini bagian yang kerasnya kita tinggal trim ya, lalu kita potong kotak-kotak seperti ini. Untuk bawang putihnya ini kita akan cincang ya, mau pakai garlic press, pakai chopper juga boleh. Lalu bawang merah cukup di slice aja agak tebal seperti ini. Daun bawang sama kita akan iris-iris beserta dengan cabai merahnya. Kalau kalian mau tambahin cabai rawit juga itu bisa banget ya. Sekarang untuk daging ayamnya ini aku mau iris-iris ya. Kalau kalian mau pakai bagian paha juga bisa, atau misal kalian punya daging ayam yang udah mateng, itu tinggal disuir-suir juga nggak masalah. Oke, kalau udah kita akan marinasi menggunakan kecap asin. Berikut juga udangnya ya, kita marinasi pakai kecap asin, lada hitam atau bisa juga pakai lada putih dan juga minyak ya. Nah, kalau kita masak protein di panas yang tinggi ya, minyak ini nanti fungsinya akan mengunci si rasa dan juga moisture di dalam proteinnya. Oke, ini bahan-bahannya udah siap semua, sekarang tinggal kita masak. Nah, untuk urusan memasak selain kompor, pastinya regulator juga penting ya. Pastinya supaya aman dan juga memudahkan. Nah, ini aku menggunakan regulator PSFR W181M dari Wingas yang untuk kompor high pressure atau tekanan tinggi. Ini tuh mudah banget dipasang. Lalu juga hemat gas serta memiliki pengaturan gas. Nanti pada saat masak aku akan tunjukin juga. Terus juga kalian bisa lihat ya, desainnya ini elegan serta termasuk selang fleksibel 1,8 meter. Untuk nyalain kompornya juga ini gampang. Pertama kita buka dulu, ini yang bukaan kiri untuk ring luar kompornya. Dan yang bukaan kanan ini untuk yang ring dalamnya. Jadi kalau kalian mau apinya nggak terlalu besar bisa pakai yang ring dalam aja. Nah, kalau udah kita buka pengatur gas dari regulatornya. Nyalakan menggunakan pematik api. Panaskan wajan dan tuang minyak. Nah, pastikan ini minyaknya juga udah panas. Pertama kita akan masak dulu untuk toppingnya ya. Ini ada ayam. Kita akan masak di suhu yang panas tapi cukup sebentar aja ya. Jadi nanti si tekstur dagingnya juga masih
empuk. Sekarang udangnya juga sama, ya, jadi kalau misalnya di Chinese food gitu itu pastinya penting ya kompor yang punya apinya besar, apalagi kalau kita masak dalam jumlah yang banyak. Nah, si kompor high pressure ini pastinya membantu banget. Oke, kalau udah juga ini kita angkat, baru kita akan masukkan telur. Nah, ini kenapa ayam dan udangnya kita masak dulu. Pertama, supaya ayam udangnya itu dia nggak terlalu berair, nanti alhasil si nasi gorengnya juga basah gitu. Dan yang kedua, kalau ayam dan udang kita masak dari awal sampai akhir, biasanya dia bakalan overcook ya. Telur udah wangi, masukin bawang putih dan juga bawang merah yang tadi kita udah prepare. Ditumis lagi sampai wangi, tapi jangan sampai gosong. Kering gitu, kepisah-pisah. Lalu bahan lainnya juga ini kita bisa masukin mulai dari saus tiram, kecap ikan, ini kecap Maggi. Kalau kecap ikan, kecap Maggi nggak ada, boleh di skip atau diganti kecap asin. Lalu bubuk kari juga masukin, ini untuk aroma dan juga sedikit warna. Tapi jangan kebanyakan ya bubuk karinya. Udang ayam yang tadi udah matang juga kita masukin, daun bawang masukin, cabai juga masukin. Lalu kita masak dulu sesaat ya, nggak usah lama-lama. Ini pakai api besar supaya wanginya maksimal. Untuk nanas kita nggak masuk dulu memang. Nah, kalau kalian pakai kompor high pressure, hati-hati ya. Begitu kita tinggal nggak diaduk, ini kita perlu kecilin dulu apinya. Ini bisa dengan mudah kita kecilin di pengaturan gas yang terdapat pada regulator. Supaya rasanya lebih on point lagi, nih aku mau tambahin kaldu jamur atau bisa juga pakai MSG ya, micin. Sedangkan untuk garam kalian cobain dulu. Kalau sekiranya memang kurang asin baru kalian tambahin. Karena kan tadi kita udah tambahin kecap-kecapan dan juga saus tiram itu dia udah asin ya. Jadi pastikan cobain dulu. Gula juga aku nggak pakai karena di sini kita akan pakai nanas yang sudah manis serta ada asamnya dikit ya. Kacang mede masuk, minyak wijen, dan juga ini terakhir margarin opsional. Gedein lagi apinya, masak hingga merata dan langsung matikan api. Oke, ini udah siap ya. Jadi memang kalau kita masak pakai api besar itu kita perlu masaknya waktunya singkat tapi wanginya dapet dan warna dari sayuran juga dia masih bagus ya karena kita masaknya juga sebentar. Kalau kalian kelamaan itu biasanya mulai gosong, aroma berubah dan juga warna dari sayuran, daging dan lain-lain itu berubah juga, pasti kurang menarik. Dan buat kalian yang salvok, nah ini tuh aku pakai kompor W5C dari Wingas. Jadi ini kompor high pressure atau tekanan tinggi ya yang terbuat dari besi cor kuat dan tahan lama. Dengan pipa semburannya ini terbuat dari kuningan. Ini kalau dari segi rasa udah nggak usah tanya lagi ya. Perpaduan dari gurihnya nasi goreng dikombinasi sama segernya dari nanas ya. Nanasnya juga ini selain manis tuh dia masih ada asemnya. Jadi pastinya seger banget. Dia cocok ya, ada udang, terus ada ayam. Nah selain itu yang paling penting juga pastinya si tekstur nasinya ya. Nasinya dia nggak benyek, jadi dia kepisah tuh satu sama lain. Dan wangi juga karena tadi kita masaknya di api besar. Lalu selain itu kematangan dari ayam dan udangnya juga pas ya, dia dagingnya tuh masih lembut, berasa karena kita marinasi dulu jadi nggak hambar. Kadang kalau misal kita masak nasi goreng khususnya pakai dada ayam atau udang terus dimasak kelamaan rasanya hambar, nah itu pastinya kurang gitu. Jadi secara overall bisa banget ya kalian cobain nasi goreng nanas ini buat variasi. Jadi ini memang beda banget ya taste-nya dibandingkan nasi goreng Jawa yang pakai bumbu halus. Ini dia lebih ke Chinese style, Thai style gitu ya, wangi. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Untuk pembelian produk-produk Wingas, kalian bisa cek di online dan juga offline shopnya Wingas ya. Info selengkapnya, cek website dan media sosialnya Wingas. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.